Tes 12, tes 12, tes 12. Tes 12, tes 12, tes.
Tes 1, 2. Salam. Ya, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang sudah hadir dalam ibadah kedua. Tadi pertama di Cimende Bandung, yang kedua di sini. Ya, juga Saudara Hendra dengan kedua anaknya ya. Puji Tuhan. Kita dengan segenap hati menghadap hadirat Tuhan. Kita bulatkan hati kita untuk mengasihi Tuhan lewat pujian, penyembahan kita. Nanti kita akan rasakan kasih-Nya melingkupi kita, mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Kita bangkit berdiri. Besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih.
kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar semakin hari. Nanti saudara Hendra bisa doa pembukaan ke depan. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu. Amin Tuhan. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya Tuhan, pujian ini sungguh indah Tuhan. Kau mengingatkan kami Tuhan bahwa segala berkat yang Kau curahkan hari demi hari kepada kami Tuhan, bukan karena kami layak Tuhan, tetapi karena Engkau yang memilih kami Tuhan untuk kami menerimanya Tuhan. Bukan karena besar, gagah, kuat, perkasa kami Tuhan. Kami bisa Tuhan melewati semuanya. Kami bisa menerima segala berkat dari Engkau, termasuk berkat apapun juga yang kami alami. Namun terlebih karena Engkaulah yang memilih kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Seberapa kami yang hadir saat ini tempat ini Tuhan, juga yang online Tuhan. Berhadirlah Tuhan, jamalah kami semuanya Tuhan, supaya semakin hari semakin bertambah Tuhan berkat-berkat-Mu kepada kami Tuhan. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada penghabisannya, sehingga kami yang hadir kali ini Tuhan boleh menerima lawatan-Mu, boleh menerima kuasa-Mu, boleh menerima berkat-Mu Tuhan. Namun segala kuasa kegelapan, iblis beserta para pengikutnya, kami satukan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau semuanya pergi. Darah Yesus berkuasa dan Roh Kudus sajalah yang bertahta di tengah-tengah ibadah ini, baik yang di tempat ini dan yang online saat ini. Berhadirlah Tuhan, pimpinlah ibadah ini. Kami siap memuji muliakan nama-Mu. Dan kami siap Tuhan Kau pimpin sampai pada penghabisannya. Berkati Bapak Gembala nanti yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati para pelayan-Mu Tuhan. Berkati sidang jemaat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang agung, kami alaskan ibadah ini. Haleluya. Amin. Tuhan, ampunilah dosaku. Pernah berbuat dosa nggak? Dosa harus diampuni. Ya. Tuhan, ampunilah dosaku. Tuhan, sucikanlah hidupku dengan darah Yesus yang tak bercela. Ku ditebus menjadi miliknya. Darah Yesus membenarkanku. Darah Yesus memperdamaikan. Ku menjadi harta kesayangannya, mempelai perempuan yang diselamatkan. Dia mendatangkan keselamatan, kesehatan, dan kesembuhan. Dia menyingkapkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Tuhan, ampunilah dosaku.
dengan darah Yesus yang tak bercela. Ku ditebus menjadi miliknya. Darah Yesus membenarkanku. Darah Yesus memperdamaikan. Ku menjadi harta kesayangannya. Mempelai perempuan yang diselamatkan. Dia mendatangkan keselamatan, kesehatan, dan kesembuhan. Dia menyingkapkan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dan keamanan yang berlimpah-limpah. Dan keamanan yang berlimpah-limpah. Puji Tuhan. Rasa aman berlimpah. Amin. Seperti singa muda aman. Ya, kita pun singa-singa semua nih. Amin. Singa betina, singa jantan. Ya kan? Aman. Ya, jadi rasa aman harus dimiliki. Terutama waktu malam biasanya kalau sendiri. Ya kan? Dari mana? Dari pintu mana dia latihan? Ya, pokoknya ikut Tuhan aman. Ya, tahun Jobel. Tahun Jobel. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Saudara, Tahun pembebasan. ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompatan bersoraklah, sebab ini Tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebasan. Ya, saudara, ya, tahun pembebasan. Ya, Yesus sudah bebaskan kita dari perhambaan dosa. Kita merdeka, rasa tenang, rasa damai harus dimiliki setiap waktu. Amin. Apapun pergumulan, selalu ada jalan keluar. Ya, di dunia masih ada persoalan. Ya, nanti udah di surga baru nggak ada masalah. Ya, mau cepat ke surga? Tuh, mau hindari masalah ya ke surga. Dari surga mah udah gak ada lagi. Ya, sembuh selamanya, senang selamanya. Amin. Ya, kita ganti nyanyian kita, kamulah bangsa yang terbaik. kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, memberi
perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang ajaib. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya yang memanggil engkau dari gelap pada terangnya yang dari gelap. Dari gelap pada terangnya yang ajaib. Dari gelap, hidup gelap itu artinya tanpa pengharapan. Tidak ada pengharapan, tapi hidup dalam terang, masa depannya terang, itu jelas ya. Ya, kita dipindahkan dari gelap tanpa pengharapan pada hidup yang penuh pengharapan. Ya, jadi pengharapan kepada Tuhan dan pengharapannya Tuhan beri kepada kita tidak pernah mengecewakan. Ya, apa itu pengharapan? Iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang belum kita lihat. Belum kita lihat tapi iman kita sudah menjangkaunya. Ya, kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita bagi berdiri. Kita akan nyanyikan. Mengapa kau memilihku? Untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan, tolongku hidup nurut padamu. Ku mau mentaati firman-Mu
berjalan sertamu tiap hari, berjalan sertamu, berjalan sertamu tiap hari. Kita tundukkan kepala kita. Kita mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan. Mimbar saya serahkan kepada saudara pendeta muda Anda. Kami bersyukur Tuhan, Kau telah memilih kami dari kegelapan, dari kami yang tidak mengenal Engkau. Bahkan ketika Engkau memilih kami sedang mengalami kerusakan Tuhan, ketidakberdayaan Tuhan, kegelapan. Tetapi Engkau memilih kami bukan karena kebaikan kami, tapi Engkau memilih kami karena Engkau Tuhan yang berkuasa menyelamatkan kami dari keterpurukan dosa. Terlebih Tuhan, Kau mengangkat kami sebagai imam-imam dan juga hamba-Mu yang Kau pakai Tuhan demi kemuliaan nama-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, sucikan dan kuduskan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan dapat mengubahkan setiap hati kami dan memberikan kepada kami jalan keluar. Terutama Tuhan, Engkau yang memberikan kepada kami Tuhan kebenaran-Mu dan kesucian-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa sejat yang mengganggu hati pikiran kami. Bersama kami menolaknya dalam satu nama, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah lebih kuatnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Di dalam nama-Mu, nama yang berkuasa, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Salam kasih dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan baca dalam Mazmur 26 ayat yang ke-9. Mazmur 26 ayat yang ke-9. Ya, kita baca bersama-sama ayat ini. Mazmur 26 ayat yang ke-9. Ya, 1, 2, 3. Janganlah mencabut nyawaku bersama-sama orang berdosa, dan atau hidupku bersama-sama orang penumpah darah. Ya, kita akan mendengar firman Tuhan, bagaimana firman Tuhan yang disampaikan ini adalah suatu doa yang disampaikan Raja Daud kepada Tuhan, ya. Dan satu doa yang disampaikan oleh Raja Daud adalah ketika akhir hidupnya, biarlah dia jangan diperhitungkan dengan orang-orang berdosa. Ya, ini yang harus kita ketahui dan harus kita doakan juga, supaya nanti akhir hidup kita tidak dikumpulkan bersama dengan orang-orang berdosa. Maka kita akan lihat nanti perbedaan antara orang benar dan orang yang tidak benar, orang yang mengenal Allah dan orang-orang yang fasik, orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, jadi permohonan supaya akhir hidupnya tidak diperhitungkan dengan orang berdosa. Siapa itu orang berdosa? Ya, dan apa itu dosa? Nanti kita akan lihat 5 definisi dari dosa. Ya, dosa yang pertama adalah pelanggaran akan hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Ini arti dari dosa. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ternyata kita telah berbuat dosa. Tetapi pertanyaannya, mengapa Daud tidak diperhitungkan dengan orang-orang berdosa? Padahal semua orang berbuat dosa dan Daud pun berbuat dosa. Kita lihat arti dari dosa. Yang pertama adalah dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah.
Kita baca bersama-sama. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran akan hukum Allah. Nah, jadi di dalam setiap negara, setiap tempat kita berpijak, di situ ada hukum. Ya, di situ ada hukum. Di Indonesia berbeda hukum dengan di Malaysia. Ya, Indonesia dengan Thailand berbeda. Ya, agama kita dengan agama yang lain berbeda. Kepercayaan kita dengan kepercayaan lain berbeda. Ya, jadi dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Jadi yang kita pegang adalah hukum Allah. Hukum itu ada larangan dan juga ada perintah, yaitu hukum. Biasanya seperti itu hukum. Ya, Tuhan sudah menetapkan hukum. Ya, ada pada zaman dulu hukum Taurat. Ya, sekalipun kita tidak berada dalam hukum Taurat, tetapi ada hukum Allah yang kita lihat di dalam Alkitab. Ya, nah jadi perintah Tuhan harus kita lakukan, larangannya itu harus kita jauhkan. Ya, jadi dosa adalah pelanggaran akan hukum Allah. Yang kedua, dosa adalah kejahatan. Ya, kejahatan. 1 Yohanes 5 ayat 17 dikatakan, semua kejahatan adalah dosa. Ya, semua kejahatan adalah dosa. Ya, ini bersifat amoral. Ya, orang yang tidak bermoral itu sudah jelas itu adalah kejahatan dan itu adalah dosa. Ya. Yang ketiga sekarang, tahu yang baik tetapi tidak melakukannya, itu disebut dosa. Ya, ini bisa bersifat etika, ya, moral, ya, norma-norma yang ada di tengah-tengah kita. Jadi kita tahu yang baik tetapi tidak melakukannya. Yakobus 4 ayat 17 itu juga disebut dosa. Ya, Yakobus 4 ayat 17. Yakobus 4 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, jadi perhatikan. Jadi kita itu ada hati nurani. Nah, jadi hati nurani menimbang mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, kalau hati nuraninya itu baik, hati nurani ini nanti memberitahu kepada otak kita, ya, atau kepala kita, supaya kita itu melakukan yang baik. Nah, kalau kepala kita sudah disuruh oleh hati nurani melakukan yang baik, dan kita diberitahu yang mana yang baik, nah kita akan melakukan yang baik. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, kita disebut berdosa. Ya, paling sederhana saja. Misalnya di jalan ada paku. Ya, jalan ada paku. Kalau ini paku tidak saya ambil, nanti akan membuat bocor ban orang lain. Ya, kita ambil. Itu yang baik. Ya, tapi kalau kita tidak melakukannya, itu berdosa. Ya, kalau sudah tahu ini tidak baik buat anak, ini tidak baik untuk saya, kalau kita tidak melakukannya, itu berdosa. Ya, yang keempat sekarang, segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman yang benar itu dosa. Ya, Roma 14 ayat 23. Roma 14 ayat 23. Ya, tetapi barang siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Ya, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Iman itu timbul dari pendengaran. Jadi kalau kita mendengar firman Tuhan akan menimbulkan iman, kepercayaan, keyakinan. Dan keyakinan itu ditanamkan dalam hati kita, dan keyakinan itu membuahkan perbuatan iman. Nah, kalau tidak berdasarkan iman, berarti perbuatannya itu bertentangan dengan
iman. Nah, kalau segala sesuatu tidak berdasarkan imannya benar, itu dosa. Ya, contoh yang paling sederhana, kalau kita orang Batak itu biasanya ada makanan, ya, makanan B2. Kalau B2 itu biasanya katanya kalau enak itu pakai darah. Ya, pakai darah. Ya. Apa seperti gotang itu. Nah, itu paling sederhana. Nah, kalau berdasarkan iman yang benar, kita tidak boleh makan darah. Mengapa? Karena darah itu adalah nyawa dari makhluk. Ya, kalau kita makan itu berdosa. Sederhana. Jadi firman Tuhan itu sederhana dan tidak rumit. Yang kita yang buat rumit. Ya, padahal Tuhan sudah bilang jangan makan darah. Nah, yang kelima sekarang, pendurhakaan, ya, dosa pendurhakaan. 1 Samuel 15 ayat 23. 1 Samuel 15 ayat 23. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala. Dan terapim, karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Ya, kalau disebut durhaka, ini biasanya kita berikan kepada seorang anak yang sudah kita besarkan, yang sudah kita rawat, tetapi pada masa mudanya, perjalanan hidupnya, dia tidak mengingat lagi jasa-jasa dari orang tuanya, sehingga meninggalkan orang tua. Nah, itulah durhaka. Ya, artinya di sini meninggalkan Tuhan, ya, pendurhakaan. Nah, kita akan lihat dari semua arti dosa ini. Pertanyaannya sering kita dengar, apakah kita sudah berbuat dosa atau berapa banyak kali kita berbuat dosa? Nah, jadi kalau pertanyaannya seperti itu, semua pasti tidak akan pernah orang bisa menghitung dosanya. Dan dia tidak tahu kualitas dosanya. Dan dia banyaknya tidak tahu dampak dari dosanya. Ya, apakah dosa yang saya lakukan ini, membuahkan maut atau tidak? Nah, nanti kita akan lihat. Jadi orang berdosa mana yang tidak masuk dalam kumpulan orang yang diselamatkan? Padahal semua orang telah berbuat dosa dan semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita akan lihat sekarang orang berdosa mana yang tidak akan dimasukkan atau dalam kumpulan orang diselamatkan. Yang pertama adalah orang yang tidak mengakui dirinya orang berdosa. Ya, jadi hati-hati. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata, kita baca bersama-sama. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi penusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, jadi orang berdosa mana yang tidak akan masuk kumpulan yang diselamatkan? Adalah yang pertama, orang yang tidak mengakui dirinya orang berdosa, atau orang yang tidak mau mengaku dosa. Ya, seperti itu ya. Orang yang tidak mau mengaku dosa. Nah, jika kita
berkata bahwa kita tidak berdosa sehingga kita tidak mau mengaku dosa, maka di sini ayat yang ke-8 kita menipu diri sendiri. Nah, ini penipuan yang terbesar yang kadang kita tidak sadari, bahwa kita sering membenarkan diri kita sendiri. Ya, padahal kita melakukan dosa. Maka kita menipu diri sendiri, dan di sini tidak ada kebenaran di dalam kita. Nah, saya banyak menemukan ada orang berkata kita itu bukan orang berdosa. Ya, padahal di sini dikatakan kita adalah orang berdosa. Buat apa kita mengaku diri kita orang berdosa? Supaya kita diselamatkan. Ya. Dan jika kita mengaku dosa kita, dikatakan ia adalah setia. Jadi kesetiaan Tuhan itu sangat teruji. Ya, ketika kita mengaku dosa. Coba kalau kita punya pasangan, ya. Kalau pasangan itu mengaku dosa, apa yang terjadi? Kadang-kali, ya, oh maaf Pak, atau maaf Bu, maaf Mami, tadi saya di jalan ketemu dengan si dia misalnya. Ya, saya akhirnya pergi dengan dia. Mohon dimaafkan. Nah, banyak orang kalau ketika mengaku kesetiaan itu malah hilang. Ya udah, pergi sana. Ya. Jadi orang mengaku dosa malah ditinggalkan. Itu banyaknya di dunia ini. Tapi ketika Tuhan melihat kita mengaku dosa, kita malah mendapat kesetiaannya Tuhan. Dan di sini ada keadilan Tuhan. Ya, adil itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita melihat dalam firman Tuhan, orang yang mengaku dosanya, dia akan diampuni. Dan kita lihat, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan bukan saja mengampuni, ia menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, saya sering atau pernah berkata, kalau kita memaku atau tembok ini dipaku, kalau pakunya dicabut ada bekasnya. Ya, begitu juga kalau kadang-kadang kalau kita mencabut dosa masih berbekas. Ya, tapi kalau Tuhan ini kalau sudah memaku, paku ini dicabut, ya, dia akan hapus. Ya, sampai tidak ada lagi bekas pakunya. Nah, begitu juga ketika kita mau mengaku dosa, kita itu dianggap sebagai orang yang tidak pernah melakukan dosa. Itu adilnya Tuhan. Dan itu kesetiaannya Tuhan, sangat teruji. Oleh sebab itu, ketika dosa ditunjuk, disitulah Tuhan ingin melihat pengakuan kita. Ada amin? Dan di sini dikatakan disucikan dari segala kejahatan. Ya. Jadi di sini katakan disucikan dari segala, ya, segala itu menyangkut dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Siapa yang bisa memastikan besok kita tidak berbuat dosa? Dosa masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Dan segala dosa artinya segala jenis dosa. Ya, nanti kita akan lihat segala jenis dosa Tuhan bisa menyucikan. Nah, jadi yang pertama, yang tidak akan diselamatkan adalah orang yang tidak pernah mengaku dosanya. Tapi kalau kita mau mengaku dosa, Tuhan setia dan adil. Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa. Yang kedua adalah orang yang bertekun di dalam dosa. Nah, jadi kita lihat dalam Roma 3 ayat yang ke-8. Banyak orang salah dalam ajarannya. Ya, banyak orang berkata kita boleh berbuat dosa semau kita, sebebas kita, asal kita percaya sama Tuhan, kita pasti selamat. Ya. Bukankah tidak benar fitnahan orang yang mengatakan bahwa kita berkata, marilah kita berbuat yang jahat supaya yang baik timbul dari badannya. Orang yang semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Nah, jadi
setiap orang pernah jatuh dalam dosa. Ya, bahkan orang mungkin melakukan dosa yang sama, mungkin berulang-ulang. Ya, tapi Tuhan ingin lihat semuanya adalah pertobatan. Yang Tuhan ingin lihat adalah pertobatan. Nah, jadi hati-hati dengan banyak ajaran sekarang. Kita boleh bertekun di dalam dosa, kita tetap selamat. Tapi dalam ayat ini sudah selayaknya orang yang berpikir semacam itu sudah selayaknya mendapat hukuman. Nah, jadi jangan kita bertekun di dalam dosa. Ya, mungkin dosa merokok. Ya, dosa apa lagi? Berdusta, korupsi dan lain-lainnya. Banyak. Ya, kalau dijelaskan dalam pengajaran dosa makan, minum, kawin, mengawinkan, itu yang menjadi puncaknya dosa. Ya, merokok, mabuk, narkoba dan berbagai macam dosa kenajisan. Ya, itu yang nanti menjadi puncaknya dosa. Nah, yang ketiga, orang berdosa mana yang tidak diselamatkan adalah orang yang berdosa yang tidak mau mengampuni. Ya, orang berdosa yang tidak mau mengampuni. Kita baca dulu. Ya, kita baca di dalam Matius 18 ayat yang ke-21. Matius 18 ayat 21. Kita perhatikan penjelasan yang selanjutnya ini. Ya, jadi banyak orang berpikir kalau kita tidak mau mengampuni dosa, biarlah itu seperti dosa. Tetapi dia berpikir dia kalau dia tidak mengampuni dosa bahwa dia diselamatkan. Ya, ternyata orang yang tidak mau mengampuni dosa, dia tidak mendapat keselamatan, tidak mendapat pengampunan, apalagi keselamatan. Ya, kita baca dalam Matius 18 ayat 21. Ya, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Nah, ini pertanyaan. Ya, karena dalam Amsal dikatakan kalau saudaramu ada berbuat salah 7 kali dalam sehari, itu harus diampuni. Ya, Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Ya, 70 kali 7 kali. Kalau misalnya kali 360 hari, tinggal kalikan. Kali 7 tahun, kalikan. Ya, ini menunjuk pada hari itu. Ya, kalau dosa yang dilakukan oleh orang itu sampai nanti 70 kali 7 kali, ini mengibaratkan ya sejahat apapun atau seberdosa apapun saudara kita kepada kita, ya tidak mungkin saya rasa sampai 7 kali pun dalam sehari. Ya, atau mungkin sampai 70 kali 7 dalam sehari. Tidak mungkin. Ya. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mengadakan perhitungan, dihadapkannya lah seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ya, kalau dikalikan ini jumlahnya banyak sekali. Ya, kalau diemaskan sekarang, emas itu 1 kilo saja sudah hampir 2 juta. 1,8 miliar, maaf ya, 1,8 miliar 1 gram. 1 gram itu 1,8 juta.
1 kilo 1,8 miliar. Wah, bayangkan ini uang yang besar ya. Uang yang besar, kali 10.000 saja kita sudah mulai susah menghitung ya. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual ya, beserta anak istrinya. Ini yang punya. Yang dia punya hanya anak, istri ya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Nah, tapi sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Ayat 27 kita baca bersama-sama. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tapi ayat yang ke-28 kita baca bersama-sama. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, bayar hutangmu ya. Jadi ini yang fakta di lapangan ya. Ketika orang menangis sujud di altarnya Tuhan ya, bahkan Daud berkata dia menampung air mata dalam kirbat ya. Kirbat itu menampung air mata kita. Tuhan hitung semua dosa, kesalahan, pergumulan kita. Setelah baru diampuni, dia lihat orang yang berbuat dosa kepadanya ya. Dosanya ini kalau kita hitung jumlahnya memang banyak. 100 dinar itu kalau sekarang 1 hari orang bekerja, anggap aja 200.000. 100 kali 200 ribu 20 juta ya. 100 dinar gede nggak? 20 juta kecilin. Kalau misalnya sekarang satu orang 1 hari bekerja 150.000 lah, 15 juta besar atau kecil tuh? Besar. Nah, baik kita besar ya. Nah, jadi kita memang tidak boleh mengecilkan juga dosa orang lain ya. Mungkin ampuni. Memang kadang-kali dosanya kepada dia menyakiti hati dia, menggores hatinya, melukai dan lain-lainnya. Memang ada bekasnya ya. Kalau 1 dinar mungkin kecil sekali, tapi Tuhan ibaratkan ini 100 dinar. Nah, ia menangkap dan mencekik kawannya, katanya, bayar hutangmu. Nah, ini yang sering kita sampaikan. Kita sering menuntut orang supaya dia berlutut di bawah kita ya. Banyak orang yang bilang, sekalipun saya mati, sekalipun saya di neraka sekalipun, saya tidak akan pernah mengampuni dosanya ya. Sampai ada orang bilang, semiskin apapun, semenderita apapun, saya tidak mau mengampuni dosanya ya. Itu jangan seperti itu. Nah, maka sujudlah kawannya dan mohon kepadanya supaya dia bersabar, nanti akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke penjara. Ayat yang ke-35 ya, kita baca bersama-sama ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga berbuat demikian juga kepada kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu sampai lunas ya. Jadi kita harus mengerti sekarang, orang yang tidak mengampuni dosa orang lain, dia akan tetap menjadi orang yang berdosa karena dia tidak diampuni dosanya oleh Tuhan, dan akhirnya tidak mendapatkan keselamatan. Nah, yang keempat sekarang, menghina korban Kristus dan pekerjaan roh ya, dan pekerjaan Roh Kudus ya. Ibrani 10 ayat 29 ya. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah
dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Nah, ini yang tidak diampuni. Ini berat hukumannya. Nah, jadi banyak orang sekarang kita mendengar banyak orang menghina korban Kristus, menghina Kristus. Ya, buat apa itu Tuhanmu ditelanjangi? Ya, saya pernah mendengar satu nyanyian ya, itu viral waktu zaman 2010-an. Ya, apa kamu tega punya Tuhan yang tidak memakai apa-apa? Katanya. Itu dihina sekali Tuhan Yesus. Mohon maaf, dia katakan Tuhan kau pakai cara dalam aja. Ya, itu mengerikan sekali. Ini orang-orang yang menghina korban Kristus itu secara verbal, dan juga ada orang yang menghina pekerjaan roh kasih karunia. Ya, Roh Kudus salah satu tugasnya adalah menginsafkan kita dari dosa. Ya. Dan yang kelima, yang tidak mendapat keselamatan adalah orang-orang yang mengundurkan dirinya. Nah, jadi orang-orang yang mengundurkan dirinya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi barang siapa yang mengundurkan diri, ia tidak berkenan. Ya, aku tidak berkenan kepadanya. Dan kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi kita adalah orang-orang yang percaya dan beroleh hidup yang kekal. Ya, jadi jangan mengundurkan diri selangkah pun. Ya, dari iman kita, oleh hal apapun, oleh pasangan, oleh pekerjaan, ya, oleh apapun juga. Nah, kita akan lihat ada beberapa contoh dalam Injil, dalam perjanjian baru, orang yang berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Ya, yang pertama adalah seorang antikris. Ya, seorang antikris. Paulus, 1 Timotius 13 ayat yang 15. Nah, kita akan lihat nanti dosa-dosa yang mencolok seorang antikris. Ya, itulah Paulus. Ini adalah orang yang paling dikatakan berdosa. 1 Timotius 1 ayat 13. Ya, aku yang tadinya seorang penghujat, boleh kita baca bersama-sama. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Selanjutnya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ya, ini yang paling berdosa, antikris. Ya, saya seringkali melihat ya banyak orang ketika ada seorang yang anti kepada Kristus, malah dia sama-sama sikapnya, yaitu apa? Mendoakan supaya orang itu, mohon maaf, sampai ada orang udah kamu mati saja. Ya, itu yang paling mengerikan. Orang yang semacam ini dikatakan tidak boleh ada di dunia ini. Ya. Nah, tapi kita lihat di sini orang yang anti kepada kekristenan. Ya, bagi yang dulu sempat ya, apa sih yang Imam Jumbo. Ya, itu banyak orang yang tidak suka. Ya, misalnya. Ya, yang sebenarnya adalah kita mendoakan dia supaya dia pun kalau lewat kasih karunia Tuhan dia bisa diselamatkan. Karena banyak saya lihat contoh orang-orang yang dulunya dari seberang, dulu orang yang tidak mengenal Tuhan, dulu anti kepada Kristenan, malah mereka
menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa. Ya, bayangkan kalau orang-orang yang anti kepada Kristenan diselamatkan, ya, berapa banyak orang bisa mengenal Tuhan. Nah, jadi kita jangan salah berdoa, jangan salah mengharapkan supaya orang yang kita benci, orang yang membenci Kristenan, kita hukum dia dengan tidak mendoakan yang baik. Nah, jadi harusnya kita mendoakan yang baik kepada mereka. Apa doanya? Supaya dia seperti Paulus mengenal Tuhan. Ayat selanjutnya 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya, yang kemudian percaya. Nah, jadi yang contoh kemudian percaya, yang dulu belum percaya adalah Paulus, bahkan seorang antikris. Ya, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Ada amin? Nah, mungkin di sekitar kita, mungkin saudara kita sudah anti kepada kekristenan. Nah, itu bukan akhir dari segalanya, tetapi kita harus doakan mereka bisa mengenal Tuhan. Ya. Nah, sekarang orang yang pandai menyembunyikan dosa. Ya. Orang tadi orang paling berdosa. Sekarang adalah orang yang pandai menyembunyikan dosa, dan ketika dia kedapatan berbuat dosa, dia dipermalukan. Ya. Yohanes 8 ayat yang ketiga. Ini adalah seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ya. Ya, ayat yang ketiga, Yohanes 8 ayat yang ketiga. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya perempuan yang kedapatan berbuat zina. Nah, kalau zaman dulu, zaman Israel itu, kalau orang berbuat zina ini ditutup-tutupi. Ya. Ya. Seperti Daud. Ya, Daud ini pandai menyembunyikan dosa. Ya. Dia berdosa sembunyi-sembunyi, tidak ketahui banyak orang. Ya. Tapi ketika ketahuan, nah kita lihat ayat selanjutnya. Ya, mereka menempatkan perempuan di tengah lalu berkata, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Ya, teruskan. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Teruskan. Mereka mengatakan itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Teruskan. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, ia pun bangkit diri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama lemparkan batu kepada perempuan itu." Teruskan. Ya. Lalu yang membungkuk pula dan menulis ke tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Ayat yang ke-7. Ayat yang terakhirnya boleh? Ya, lalu Yesus bangkit diri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Teruskan. Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ya, puji Tuhan, ini orang yang pandai menyembunyikan dosa, orang yang berbuat zina
Nah, karena pada zaman hukum Taurat, bila ada seorang laki-laki berbuat zina kepada istri orang lain, yakni berzina dengan istri samanya, pastilah keduanya dihukum mati, baik perempuan itu dan juga laki-laki itu. Nah, jadi dosa ini dosa yang ditutup, tapi juga dosa yang mempermalukan dirinya. Nah, ini kadar dosanya sudah mempermalukan dirinya, dihakimi oleh banyak orang. Tapi Tuhan mengampuni orang yang pandai menyembuhkan dosa ini, ya. Tapi ketika Tuhan berkata, tidak adakah yang menghukum engkau? Tidak Tuhan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah, jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Nah, jadi itu yang kedua, orang yang pandai menyembuhkan dosa. Yang ketiga adalah seorang yang cinta akan uang. Seorang pemungut cukai yang bernama Zakeus. Ya, ini kalau kita dengar di TV sekarang, ya, para koruptor. Ya, apa biasanya kita ucapkan kepada orang koruptor? Ya, kalau kita biasanya kalau lihat di TV orang koruptor, ya, ini orang yang maling duit rakyat seperti itu, ya. Biasanya kita menghakimi mereka. Ya, ini orang kalau di Cina sudah digantung, sudah selayaknya dihukum mati. Lalu di Cina seperti itu, ya. Tapi untungnya di Indonesia masih ada kasih. Ya, kemarin ada seorang perempuan 24 tahun, ya, dia baru dilantik, ya. Ternyata dia salah satu koruptor perempuan yang muda. Ya, kalau tidak salah dia mendapat 5 miliar, saya tidak tahu itu 5 miliar jumlah keseluruhan atau dia dapatkan. Ya. Nah, kita biasanya menghakimi. Nah, kita lihat Zakeus. Lukas 19. Ayat yang pertama ini yang dibenci oleh orang. Nah, kalau yang tadi, wah ini harus dihukum mati kalau yang perempuan berdosa. Tapi kalau koruptor ini, pemungut cukai, orang yang suka memeras, ya, orang yang cinta akan uang. Lalu Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan melintas kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, seorang kepala pemungut cukai, ya, dan ia seorang kaya. Ya, beberapa tahun belakangan ada seorang kepala, ya, yang tertangkap korupsi, ya. Nah, banyaknya orang benci kepada koruptor, ya. Dan ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun. Di ayat yang ketiga dulu boleh. Ya, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Teruskan ayat yang keempat. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Teruskan ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lanjutkan. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya. Lanjutkan. Tapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini yang
jadi dosa. Kembalikan ayat 8 tadi. Jadi kelemahan orang kaya Sakeus, dia kikir di sini. Ya. Setelah dia mengenal Tuhan, dia mau membagikan hartanya bagi orang miskin, bahkan setengah. Saya yakin Sakeus melakukan hal ini. Ya, kadang-kadang kita hanya omong doang ya. Tuhan, kalau saya diberkati. Wah. Setengah dari penghasilanku. Saya kan kalau saya diberkati 1/10. Wah. Dari segala penghasilanku akan kuberikan. Bahkan setengah akan kuberikan kepada orang lain. Ini Sakeus tidak berkata omong doang, tapi dia lakukan firman Tuhan. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas, nah ini orang miskin sudah dia Sakeus ini sudah kaya, dia kikir dan juga dia suka memeras orang lain. Ya, apalagi sekarang kasus suap menyuap. Ya sebenarnya itu ada orang yang memeras. Kalau misalnya izin ada, ya bolehlah 5M, 10M, bolehlah sedikit-sedikit, ya tender, nah dan lain-lainnya. Nah ini yang terjadi. Akan kembalikan, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Bayangkan kalau yang diperasnya. Wah ini Lazarus, Sakeus datang ke rumahnya. Ya, Pak ini mohon maaf nih, kemarin saya peras 1 juta, saya kembalikan 4 juta. Bayangkan. Ya, apakah yang diperas itu tidak mengampuni? Pasti mengampuni. Oh ini orang sudah berubah. Ya main-main sekali lagi sini lah. Ya gitulah ya. Jadi teman kalau biasanya seperti itu. Nah lanjutkan. Nah kita lihat. Dan Yesus berkata kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Kita perhatikan. Jadi kalau dosa mencuri, dan dosa mencuri itu dia bagikan ke saudaranya, anaknya, istrinya. Bahkan kemarin ada yang bilang, ini rezeki dari papa ya, 8 miliar. Waduh itu bukan rezeki itu. Harusnya istrinya bingung, kenapa gajinya paling juga berpuluh juta, ini dapat 8M. Apalagi dia pakai buat ibadah. Ya, ada yang bilang uang hasil koruptornya itu dia berikan kepada rumah ibadah. Nah inilah di Indonesia terjadi semacam ini. Nah hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Nah mengapa? Karena kalau dosa ini terjadi, istrinya tahu, anaknya tahu, semua makan, istrinya makan, anaknya makan. Dosa itu bukan hanya milik pribadi, tetapi dosa ini seisi rumahnya berdosa. Dan bayangkan, karena ulah Sakeus ini 1 rumah bisa binasa. Tetapi karena Sakeus, 1 rumah ini mendapat keselamatan. Karena orang ini pun anak Abraham. Ya, selanjutnya. Nah, jadi seorang yang cintakan uang, atau disebut kita orang yang sering mencuri, korupsi dan lain sebagainya. Sekarang adalah seorang perempuan yang terkenal berbuat dosa. Nah, ini dosa seorang perempuan yang terkenal berbuat dosa. Ini sudah kita mungkin bisa menebaknya. Itu adalah dosa persundalan. Dosa yang mencolok, menjijikan, ya, dicap oleh banyak orang. Lukas 7 ayat 37. Lukas 7 ayat 37. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli berisi pualam. Buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ya, Lukas 7.
ayat ya. Kalau di dalam bahasa ini dikatakan adalah seorang Sunda. Ya. Dan ketika ayat 39 ketika orang Farisi itu mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan ini adalah seorang Sunda. Ya. Lalu ia berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Kita baca bersama-sama. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini. Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekai dengan rambut. Teruskan. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Teruskan. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Teruskan. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kadang kita menghitung dosa dan membandingkan dosa orang lain, kita biasanya tahu mana yang lebih banyak berbuat dosa. Kita sering menghakimi, saya lebih sedikit dosanya dibandingkan dia. Ya, tetapi banyak orang yang dosanya banyak. Ketika diampuni, ia banyak berbuat kasih. Ya, ini ketimpangan. Ya, banyak. Mungkin kita dari masa kecil, remaja, mungkin sampai sekarang, kita belum pernah melakukan dosa yang besar. Kita jadi anak baik-baik saja. Mungkin orang sudah melakukan hal-hal kejahatan, ya, melakukan hal-hal yang najis, bahkan di sini melakukan hal-hal yang paling kotor dalam hidupnya. Tapi ketika diampuni, dia lebih mengasihi Tuhan dibandingkan Simon. Nah, kita jangan lupa bahwa kita orang berdosa, dan jangan kita juga menghitung dosa orang lain. Jangan membandingkan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih jahat, siapa yang lebih kotor. Bisa jadi mereka yang kita pikir lebih kotor, mereka lebih diingat dibandingkan Tuhan. Ya, mereka lebih diperhitungkan, lebih diingat kasihnya dibandingkan kita. Nah, kita harus perhatikan. Nah, jadi orang yang terkenal berbuat dosa pun bisa diampuni. Orang yang cintakan uang, dibenci banyak orang, bisa diampuni. Orang yang anti kepada Kristen bisa diampuni, mendapat kasih karunia Tuhan. Bahkan sampai salah satu murid Tuhan, itulah Petrus. Ya, Petrus dosanya sangat mencolok. Apa dosa dari Petrus? Dia menyangkal Tuhan 3 kali. Sebab ada tulis, barang siapa yang menyangkal aku, dia akan kusangkal.
bahkan orang yang pernah menyangkal Tuhan sekalipun. Dosanya ini saya rasa ini paling besar dibandingkan semua dosa-dosa. Ya, karena dia sangkal dirinya diberkati oleh Tuhan, dirinya bersama dengan Tuhan. Dan sampai dia ditanya oleh banyak orang, dia tetap menyangkal sampai 3 kali. Tapi Tuhan melihat. Kita baca terakhir saja. Ya. Jadi seberapa besar dosa kita, ya Tuhan bisa ampuni. Ya. Boleh. Dalam Matius 26 ayat 75. Ya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ini dosa yang dilakukan oleh Petrus, seorang hamba Tuhan. Ya, dia menyangkal Tuhan. Tapi karena Tuhan mengasihi Petrus, Tuhan mengampuni dia. Bahkan Tuhan berkata, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali Petrus menangis dengan sedihnya, karena Petrus sudah menyangkal Tuhan 3 kali. Ya, oleh sebab itu jangan kita berpikir bahwa dosa kita tidak diampuni. Semua dosa bisa diampuni, tapi jangan kita bertekuni dalam dosa. Baiklah kita seperti Petrus, ketika dia menyadari bahwa apa yang sudah Tuhan katakan itu terjadi dalam dirinya. Dia menyadari bahwa sebelum ayam berkokok 3 kali, ayam berkokok 2 kali, kau telah menyangkal aku 3 kali. Atau mungkin seorang sundal yang pandai, yang sudah terkenal berbuat dosa, menjijikan, Tuhan ampuni. Dan Zakeus, orang yang dibenci, ya banyak orang, Tuhan ampuni. Dan sampai Paulus, seorang antikris, Tuhan ampuni. Oleh sebab besar kasih-Nya Tuhan kepada kita. Baiklah kita menjadi orang berdosa yang akhirnya mau mengakui dosa dan diselamatkan oleh Tuhan. Kita nyanyikan lagu lagu yang tadi saja, mengapa kau memilihku untuk menjadi milikmu. Saya undang Bapak Gembala untuk ke depan. Sedangkan kau tahu salahku, bagaimana mungkin kau
semua dosaku dan mau menyelamatkan jiwaku. Tuhan tolongku, hidup nurut teladanmu. Ku mau mentaati firman-Mu. Hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari. Hidupku sekarang, hidupku sekarang hanya bagimu, berjalan sertamu tiap hari, berjalan sertamu tiap hari. Haleluya. Ya, Tuhan mengampuni dan melupakan segala dosa pelanggaran kita. Dia hapus. Firman Allah berkata, aku tidak mengingat-ingat dosa kesalahan mereka. Tuhan mengampuni dan melupakan. Itulah kebaikan Tuhan bagi kita. Kita pun harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan tidak mengingatnya, tidak mengungkit-ungkit, tapi melupakannya. Mari, mungkin di antara kita banyak pernah disakiti oleh orang lain, terasa sakit, dikecewakan, dirugikan, dikata-katai, difitnah, digosipin. Ini saatnya kita mau belajar untuk mengampuni. Seperti doa kita, ampunilah salah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah, berdosa kepada kami. Coba ingat-ingat dulu, dosa kesalahan siapa yang kita simpan, kita arsip, terus kita bawa tidur, kita bawa dalam pikiran kita, sehingga kita menjadi kehidupan yang penuh dengan keburukan. Kesalahan orang terkadang membuat kita hancur, tidak bisa tenang, mengingat-ingat segala kesalahan. Hari ini Tuhan ingatkan kita mau melupakannya dan mengampuni mereka. Ampunilah dan lupakan. Kalau tidak bisa melupakan, ingat paling sedikit kita mengampuninya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau ada di antara kita, boleh yang mau didoakan, boleh bangkit berdiri. Saya akan berdoa buat saudara. Haleluya. Kalau ada satu dua orang, ya, haleluya. Haleluya. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu pada dadamu. Inilah anak-anakmu yang bangkit berdiri dan menyadari kekurangan kesalahan kami
juga kesalahan orang kepada kami. Hari ini Tuhan melihat kami sungguh-sungguh selama ini sudah berlaku bagaimana kami menyimpan kesalahan orang, tidak bisa melupakannya. Hari ini Tuhan ampuni kami. Tuhan kiranya mengampuni segala kesalahan kami, dan juga kami pun mau mengampuni semua orang yang berbuat salah kepada kami. Darah-Mu mengampuni dosa kami dan melupakan semua kejahatan kami. Kami pun mau berbuat mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kalau kami sudah minta ampun, doa kami akan menjadi doa yang berkuasa, doa yang penuh dengan kuasa, sebab dosa adalah penghambat segala doa-doa kami. Tapi ketika kami minta ampun dan mengampuni orang, doa kami pun akan didengarkan oleh Tuhan, dikabulkan oleh Tuhan. Dan walaupun yang kami minta, perkara-perkara yang sulit kami selesaikan, perkara-perkara yang mustahil kami hadapi, bagi Tuhan, bagi orang percaya, semua mungkin, semua bisa terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah mujizat, pertolongan, pengampunan, dan pintu-pintu sorga, pintu berkat pertolongan terbuka bagimu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Ya, kita angkat puji-pujian, kita pesta Paskah ya. Kita jalankan sekali persembahan untuk kas ya. Jadilah adonan baru, sebab bagi kita telah tersembelih Kristus anak domba Paskah. Marilah kita merayakannya, bukan dengan ragi lama, tetapi dalam kemurnian kebenaran. Janganlah kau pertahankan cara hidupmu yang lama, sebab bagi kita telah tersembelih Kristus anak domba Paskah. Korbannya mampu menyucikan kita dari sifat manusiawi, sehingga kita mengalami kelepasan, kepuasan yang sejati. Kau nikmati dalam hati, kesukaan ilahi terjadi. Suasana pesta senantiasa menjadi milik kita, bila korbannya selalu diagungkan. Kepuasan yang sejati kau nikmati dalam hati, kesukaan ilahi terjadi. Suasana pesta senantiasa menjadi milik kita, bila korbannya selalu diagungkan. Ya. Terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tentu Tuhan menerima, dan setiap kita menabur pasti kita menuai kembali. Amin. Nah, kita pengumuman Selasa ada doa, hari Rabu ada pendalaman Alkitab, Minggu ada ibadah, nanti sore ada penataran untuk calon imam-imam. Di sini jam berapa? Jam 6. Yang rindu melayani, ya, tatar supaya nanti mengerti, ya. Ya, ada formulir di depan, ya.
Ya, berkat pertolongan Tuhan kita bisa menjalankan tugas kita sebagai imam. Itu saya kira. Kita pakai berdiri. Oh, yang sakit kita doakan ya. Yang sakit, ya. Opo Romando, Bu Eli, Bu Iin Juaria. Ya. Pak Lewi. Ya. Haleluya. Kami menundukkan diri di hadapan Tuhan yang mulia. Engkaulah penjawab doa yang sempurna. Engkau menyuruh kami saling mendoakan karena doa orang benar sangat besarlah kuasanya. Kami berdoa buat Popo, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Buat Oporomando perempuan, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Elis juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Bu Iin Juaria juga, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti juga Pak Lewi, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan engkau. Dan yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, Tuhan berkati. Dan juga penataran untuk calon imam-imam nanti sore malam jam 6, baik Cimindi Permata yang rindu. Biarlah kami mau melayani Tuhan seumur hidup kami. Kami tidak sia-siakan hanya untuk perkara dunia. Dan itu yang membuat kami banyak mengalami penderitaan, kesulitan. Karena kami kurang memberi waktu kami kepada Tuhan. Hari ini kami mau belajar memberi waktu kami untuk melayani Tuhan. Dan pelayanan kami tidak ada yang sia-sia. Semua akan Tuhan balas. Dan Tuhan memberkati. Hentarkanlah anak-anakmu dalam kegiatan mereka minggu ini. Apapun yang mereka lakukan sesuai dengan kehendakmu. Buatlah mereka melakukannya dengan segenap hati. Dengan sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan. Nanti pekerjaan kami pasti Tuhan buat berhasil. Kalau kami berhasil, kami berbahagia. Tapi kalau kami gagal dan gagal, kami sekeluarga akan sedih. Kami akan linglung ke sana kemari untuk mencari rezeki. Tapi bagi orang percaya yang mengasihi Tuhan, pasti ada pekerjaan, ada usaha bagi masa depan mereka. Sebab engkau berkata, orang yang tidak mau bekerja, jangan kasih makan. Artinya Tuhan bisa ciptakan pekerjaan bagi anak-anakmu. Karena itu ciptakanlah pekerjaan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kalau Tuhan membuka pekerjaan bagimu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Nanti semua pekerjaanmu akan berhasil. Engkau berhasil di dunia, berhasil masuk surga. Terima kasih. Pemerintahan yang ada sekarang juga berkati. Pak Presiden Prabowo Gibran berkati seluruh gubernur di Indonesia, seluruh bupati, wali kota, seluruh muspika kecamatan, seluruh kepala desa, lurah, Pak RW, Pak RT, seluruh Indonesia berkati. Sadarkan mereka bahwa mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Biarlah mereka mengabdi seperti kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulanglah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maranatha, Tuhan datang kembali menyertai saudara. Haleluya. Amin. Selamat siang, selamat berhari Minggu. Langsung sekolah Minggu ya.